Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Berikutnya kita masuk di bab yang baru. Qala rahimahullahu ta'ala, babu qawlihi ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bab ini, para jamaah, kita insyaallah akan dibimbing untuk memahami tentang satu permasalahan besar, yakni pembahasan tentang mahabbah, tentang masalah cinta. Karena di dalam agama kita, cinta itu merupakan ibadah yang sangat agung. Cinta, para jamaah yang dirahmati Allah, muharrikatul hayat, merupakan penggerak roda kehidupan manusia. Manusia bisa bergerak dalam hidupnya, melakukan apapun yang dia hendak lakukan. Itu motor penggeraknya adalah rasa cinta. Cinta itulah yang menggerakkan. Termasuk di saat orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cintalah yang menjadi motor penggerak seluruh aktivitas ibadah. Bahkan para ulama menegaskan hakikat ibadah itu adalah cinta. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengumpamakan cinta itu seperti kepala dari seekor burung. Kemudian dua ibadah hati yang lainnya, yakni ar-raja wal khauf, rasa takut dan rasa harap, itu ibaratkan kedua sayapnya. Maka burung, dia akan selamat sampai kepada tujuan yang dia kehendaki jika tiga komponen ini ada pada dirinya. Demikianlah kata Imam Ibnu Qayyim, perjalanan kehidupan manusia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala harus dengan tiga komponen ini. Ibadahnya kepada Allah, jika ingin ibadahnya menyampaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selamat, maka tiga perkara ini harus ada dalam setiap aktivitas ibadahnya. Nah, dari tiga amalan hati ini, tentu yang paling pokoknya adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penyeimbangnya adalah rasa takut dan rasa harap. Jika satu saja yang dibawa, atau jika tidak lengkap, ya tiga perkara ini dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemungkinan manusia tidak akan selamat. Ya, sehingga mukmin muwahhid, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga rukun ini. Mahabbah, al-khauf, war raja. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu ya cinta itu sendiri. Pondasi dasar dari ibadah kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kosong dari cinta, maka dia ibaratkan jasad yang tidak memiliki ruh. Ibadah yang tidak pakai dasar cinta, maka dia seperti ibadah yang tanpa ruh, nggak ada ruhnya. Jadi ruhul ibadah itu adalah mahabbatullah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, jika seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya dalam kondisi selamat dan bahagia, maka pasti dia akan menempuh jalan-jalan yang mengantarkan dirinya kepada cita-citanya tersebut. Oleh karenanya para jamaah, ketika orang-orang musyrik mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka selain Allah, mereka mencintai berhala-berhala yang mereka sembah, maka mereka juga melakukan berbagai macam aktivitas pengabdian kepada sesembahan-sesembahannya tersebut sebagai wujud cinta mereka kepada berhala-berhala tersebut. Nah itu, jadi cinta itu menggerakkan seseorang melakukan pengabdian, melakukan pengorbanan, kan begitu. Baik, cinta itu harus pakai pengorbanan, begitu kan Pak? Dulu Bapak ngejar-ngejar istri Bapak, pakai pengorbanan tidak? Pasti, ya ada pengorbanan. Barakallahu fikum. Baik para jamaah, bagaimana lagi dengan cinta kita kepada Allah? Walillah al-matsalul a'la. Jadi cinta yang benar itu kan akan diwujudkan dengan pengorbanan, bukan sekedar pengakuan. Bukan sekedar pengakuan. Mesti ada pengorbanan, perjuangan yang dikerahkan. Maka kalau orang benar cintanya kepada Allah, dia pasti mau berkorban, dia pasti mau berjuang demi yang dicintainya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena cinta itu termasuk aktivitas hati dan cinta itu merupakan pokok daripada peribadatan yang jika kita salah ya di dalam mempersembahkan rasa cinta ini, kita bisa terjatuh ke dalam dosa yang paling besar seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan musyrik. Maka sangat penting bagi kita semua untuk memahami apa sebenarnya cinta. Cinta yang seperti apa yang nilainya ibadah. Cinta yang seperti apa yang itu ternyata hanya berhak untuk dipersembahkan, hanya boleh dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan pelajari sedikit penjelasan para ulama tentang masalah ini. Jadi, para jamaah, cinta itu kita bagi dua, ya. Yang pertama disebut dengan cinta ibadah. Jadi, kalau orang punya jenis cinta ini, nah itu namanya cinta ibadah. Yang tidak boleh dia persembahkan kecuali hanya kepada Allah. Namanya mahabbat al-ubudiyah, mahabbatul ubudiyah, atau sebagian ulama mengistilahkan dengan mahabbatul khassah, cinta yang khusus, cinta ibadah, mahabbatul ubudiyah atau mahabbatul khassah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang disebut dengan cinta ibadah ini? Cinta ibadah ini para jamaah adalah cinta yang menjadikan
seseorang itu tunduk patuh, taat secara totalitas. Ini yang disebut dengan cinta ibadah. Jadi sifatnya, karakternya begitu. Jadi kalau cinta yang ada pada diri kita itu kemudian akhirnya menjadikan kita tunduk, patuh, taat secara totalitas kepada yang kita cintai, di dalam cinta kita mengandung unsur perendahan diri dan juga pengagungan kepada yang kita cintai, maka itulah jenis cinta ibadah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau orang punya rasa cinta yang menjadikan dia seperti itu, berarti cintanya itu adalah cinta ibadah. Ada unsur perendahan diri, ada unsur pengagungan kepada yang dicintai, ketundukan, kepatuhan, ketaatan secara totalitas, sehingga apapun yang diperintah dikerjakan, apapun yang dilarangnya pasti ditinggalkan. Nah, cinta jenis ini cinta ibadah. Kalau ditujukan kepada Allah, itulah tauhid. Namun kalau ditujukan kepada selain Allah, berarti kita telah beribadah dengan ibadah cinta kepada selain Allah, dan itu syirik. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Cinta yang ibadah. Nah, kalau kita cinta kepada Allah dengan cinta yang ibadah, berarti konsekuensinya kita mesti merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Kemudian kita mengagungkan Allah seagung-agungnya. Kita mempersembahkan ketundukan, ketaatan kita secara totalitas kepada Allah. Apapun yang diperintahnya akan kita kerjakan. Apapun yang dilarangnya pasti kita tinggalkan. Nah, inilah cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ini jenis cinta yang bukan ibadah. Secara zat cintanya dia bukan cinta ibadah. Atau dengan bahasa lain, mahabbah mushtarikah. Mahabbah mushtarikah. Jadi cinta yang juga diarahkan kepada selain Allah. Karena dia bukan cinta ibadah pada zatnya. Contohnya apa? Cinta fillah walillah. Cinta yang disebut dengan mahabbah fillah walillah. Cinta karena Allah dan cinta di jalan Allah. Apa mahabbah fillah walillah? Yakni cinta mencintai sesuatu karena tuntutan cinta kita kepada Allah. Mencintai sesuatu karena tuntutan cinta kita kepada Allah. Contohnya, cinta kita kepada Rasul. Cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini karena tuntutan cinta kita kepada Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sebagaimana kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala? Tentu tidak. Konteksnya berbeda. Ini disebut dengan cinta fillah walillah.
Demikian pula cinta kepada para malaikat sebagai ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai orang-orang saleh, kita mencintai orang-orang yang beriman, juga kita cinta kepada amal-amal saleh, cinta kepada amal-amal ketaatan, mencintai apapun yang dicintai oleh Allah, mencintai apapun yang dicintai oleh Rasulullah, mencintai apapun yang dicintai oleh orang-orang saleh. Nah, ini namanya cinta fillah walillah. Kita misalkan mencintai saudara kita sesama muslim karena Allah. Dan ini fadilahnya besar. Dia jenis cintanya bukan cinta ibadah sebagaimana cinta kita kepada Allah, namun dia bisa mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dua mukmin yang saling mencintai karena Allah. Dia berjumpa karena Allah, kemudian berpisah pun karena Allah. Salah satu fadilahnya apa? Dia akan dapat naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah ibadah ini. Dia berpahala sebagai tuntutan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, para jamaah. Nah, cinta fillah walillah ini juga mengandung konsekuensi al-bughdu fillah walillah, membenci karena Allah. Ini yang disebut dengan akidah al-wala wal bara. Ya, orang yang mencintai Allah pasti ya konsekuensinya dia akan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Benci kepada kekufuran, benci kepada kesyirikan, benci kepada kebid'ahan, kemaksiatan sekaligus para pelakunya. Ini sebagai tuntutan cinta kita kepada Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, cinta fillah walillah ini merupakan bentuk kesempurnaan iman seseorang. Karena tidak akan sempurna iman seseorang kecuali mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Baik, para jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan mahabbah tabi'iyah. Mahabbah tabi'iyah, cinta yang sifatnya naluri. Contohnya apa? Secara tabiat kita mencintai apa? Mencintai makanan. Antum suka makan? Gak ada yang gak suka makan. Habis taklim saja sudah merencanakan makan. Baik, para jamaah. Cinta kepada makanan, cinta kepada minuman. Masing-masing antum mungkin punya makanan, minuman kesukaan. Gitu ya. Ini namanya mahabbah tabi'iyah. Naluri manusia. Cinta kepada pakaian. Ya, cinta kepada misalkan tempat tinggal. Ini cinta tabi'iyah. Selama tidak mengabaikan diri kita dari mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka sah-sah saja, tidak ada masalah. Dalam kadar batasannya, tidak berlebih-lebihan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, cinta yang disebut dengan mahabbah syafaqah warahmah. Mahabbah syafaqah warahmah. Cinta yang didasari oleh kasih sayang. Contoh, misalkan seorang bapak mencintai anaknya. Ini cinta kasih sayang. Kemudian kita sayang sama orang yang sedang diuji sakit, gitu ya. Kemudian seorang suami mencintai istrinya, mencintai anaknya. Ini cinta yang dasarnya adalah syafaqah dan rahmah, kasih sayang. Termasuk cinta kita kepada saudara kita sesama muslim. Cinta kita kepada teman kita misalkan. Barakallahu fikum.
Dan di dalam pergaulan, pertemanan, ya tentu kan berbeda-beda ya. Antum bisa saja punya banyak teman. Apakah kemudian di antara sekian banyak teman-teman ini kita memberikan rasa sayang yang sama? Tentu berbeda, kan begitu. Yang sering berinteraksi dengan kita mungkin lebih kita sayangi, lebih kita cintai ketimbang yang jauh, kan begitu. Makanya ada teman jauh, ada teman dekat. Baik, para jamaah. Nah, itu cinta yang dasarnya syafaqah dan rahmah, kasih sayang. Kemudian cinta yang didasari karena memuliakan dan penghormatan. Cinta yang didasari karena memuliakan dan penghormatan. Contohnya cinta seorang murid kepada gurunya. Cinta seorang anak kepada orang tuanya. Cinta kita kepada siapapun yang pernah berjasa kepada kita. Ini dasarnya adalah memuliakan dan menghormati. Baik, para jamaah. Nah, cinta-cinta yang ini pada zatnya bukanlah cinta yang sebagaimana cinta kepada Allah, ya, bukan cinta ibadah. Namun kalau kita manage hati kita, ya saat memberikan rasa cinta kepada hal-hal yang tadi sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita berikan kadar yang tidak berlebih-lebihan, maka para jamaah yang dirahmati Allah, cinta-cinta yang tadi itu bisa saja mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun juga cinta-cinta ini ketika kita berikan rasa cinta kita secara berlebih-lebihan, melampaui batasan apa yang telah dibenarkan di dalam syariat, apa yang telah dibatasi di dalam syariat, maka bisa mengantarkan kita kepada cinta yang haram. Ya, saking cintanya misalkan kepada makanan, ya dia akhirnya menghalalkan segala macam makanan. Ya tentu ini menjadi petaka bagi dirinya, menjadi musibah. Baik, para jamaah. Jadi cinta-cinta tadi yang kita sebutkan tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita dihadapkan dengan dua benturan antara cinta kepada Allah dengan kepada makhluk, maka jelas seorang mukmin akan mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah. Nah, itu beberapa jenis dari cinta yang musytarikah. Kita ulangi, jadi cinta itu secara garis besar ada dua. Ada cinta yang ibadah, disebut dengan cinta mahabbah ubudiyah atau mahabbah khassah, yang sifatnya adalah menjadikan kita tunduk patuh secara totalitas dengan penuh pengagungan dan perendahan diri. Ini cinta ibadah yang hanya boleh dipersembahkan kepada Allah saja. Kalau kita mempersembahkannya kepada selain Allah, berarti kita telah beribadah kepada makhluk. Baik, kemudian ada cinta musytarikah, cinta yang tidak mengandung unsur perendahan diri dan pengagungan, sebagaimana kita merendahkan diri dan mengagungkan Allah. Ada berapa tadi? Yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Cinta mahabbah fillah walillah. Mencintai sesuatu karena tuntutan cinta kita kepada Allah. Yang kedua tadi? Yang kedua apa? Cinta tabi'iyah. Cinta tabi'iyah. Cinta yang sifatnya naluri. Kemudian yang ketiga apa? Cinta yang dasarnya adalah syafaqah dan rahmah. Syafaqah dan rahmah, dasarnya kasih sayang. Kemudian yang berikutnya, yang keempat,
Cinta yang didasari karena memuliakan dan menghormati. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini sebagai pembahasan mendasar sebelum kita membahas dalil-dalil yang disampaikan oleh penulis di dalam bab ini. Bisa dipahami ya? Jadi bagaimana cara mencintai Allah tadi sudah kita jelaskan. Cinta yang ibadah itu konsekuensinya harus ya ada unsur perendahan dan juga pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perendahan diri di hadapan Allah, kemudian pengagungan kepada Allah disertai dengan ketundukan secara totalitas. Sehingga apapun yang diperintahnya sami'na wa ata'na. Apapun yang dilarangnya juga demikian, sami'na wa ata'na. Baik, para jamaah. Kita akan lanjut membahas dalil yang pertama yang disampaikan oleh penulis di sini. Beliau membawakan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 165 yang menjadi judul dari bab ini. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna allaha syadidul adzab. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Maksudnya ada di antara manusia yang menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah. Kemudian apa yang diperbuat oleh mereka ini? Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti cinta yang ibadah mereka persembahkan juga kepada sesembahan-sesembahan selain Allah ini. Mereka tunduk patuh secara totalitas, apapun yang diperintahkannya dikerjakan, yang dilarangnya ditinggalkan. Mereka mengagungkannya, mereka merendahkan diri, menghinakan diri di hadapannya. Baik, para jamaah. Nah ini, jadi mereka mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Kemudian Allah tegaskan tentang orang-orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman amat sangat besar cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering sampaikan, para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa iman itu mutaradif dengan tauhid. Jadi di sini Allah sedang menjelaskan ahli tauhid, orang-orang beriman, bagaimana mereka mempersembahkan cinta mereka kepada Allah. Ternyata mereka sangat besar cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui, idh yarawnal adzab, ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksanya. Jika mereka menyaksikan itu dengan sebenar-benarnya, jika mereka mengetahui itu dengan sebenar-benarnya, tentu mereka akan menyesal. Menyesal kenapa mempersembahkan cinta ibadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Ternyata itu membuahkan siksa yang sangat pedih di kehidupan akhirat. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, dari ayat ini Allah mengabarkan bahwa sebagian manusia, nah manusia di sini kata para ulama adalah orang-orang kafir. Ternyata mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, yang kemudian mereka mempersembahkan cinta ibadah kepada sesembahan-sesembahan ini. Dan nanti di pertengahan ayat mereka disebut orang-orang zalim. Kenapa? Mempersembahkan cinta ibadah bukan kepada yang semestinya. Zalim mereka. Idh yarawna alladhi walau yaral ladzina zalamu,
Ya, mereka disebut oleh Allah sebagai orang-orang zalim karena mereka telah menyekutukan Allah dalam ibadah cinta. Baik, para jamaah. Jadi ini orang-orang kafir, mereka mencintai sesembahan berhala-berhala mereka sebagaimana mencintai Allah. Berarti mereka sama-sama mempersembahkan cinta ibadah kepada berhala, kepada selain Allah. Sedangkan orang-orang muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, mereka lebih mencintai Allah. Cintanya mereka kepada Allah sangat kuat, sangatlah besar. Kenapa demikian? Kenapa demikian para jamaah? Paham orang musyrik kan? Orang musyrik itu bukan orang yang enggak ibadah sama sekali kepada Allah. Mereka ibadah ke Allah, tapi juga menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lainnya. Mereka ibadah ke Allah, mereka juga ibadah kepada selain Allah. Itu namanya musyrik. Mereka sholat, tapi juga mereka nyembah kuburan. Itu namanya musyrik. Mereka puasa Ramadan, mereka juga para jamaah yang dirahmati Allah suka minta-minta kepada orang yang sudah mati. Ini namanya musyrik. Berarti para jamaah, orang musyrik itu juga mempersembahkan ibadah kepada Allah. Nah, di sini di dalam ayat ini mereka mempersembahkan cinta kepada Allah. Kemudian cinta yang mereka persembahkan kepada Allah ini juga mereka persembahkan kepada sesembahan selain Allah. Berarti mereka menyekutukan ibadah cinta. Sehingga Allah tegaskan tentang ahli tauhid, cinta mereka itu sangat besar. Cinta mereka itu sangatlah kuat kepada Allah dibandingkan cintanya orang-orang musyrik. Orang musyrik juga kan cinta kepada Allah. Ahli tauhid juga cinta kepada Allah. Mana yang lebih besar cintanya kepada Allah? Ahli tauhid. Kenapa? Kenapa ikhwan? Kenapa Allah menyatakan ahli tauhid itu lebih besar, lebih kuat cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya orang musyrik kepada Allah? Kenapa? Ada yang istrinya 2. Baik, para jamaah, cintanya ahli tauhid itu tidak terbagi. Paham maksudnya? Kalau cintanya musyrik kan terbagi. Dia cinta ke Allah, juga cinta kepada berhala. Dia cinta juga kepada sesembahan yang lain. Nah, kalau orang mukmin tidak ada yang dia cintai dengan cinta ibadah kecuali Allah saja. Baik. Berarti cintanya murni, cintanya tulus, tidak terbagi. Mana yang lebih kuat? Cinta yang terbagi dengan cinta yang murni, tidak terbagi. Mana yang lebih kuat, ikhwan? Belum pernah merasakan cinta. Jelas, yang murni ya tidak terbagi lebih kuat. Ya kan? Lebih kuat. Itu yang pertama. Karena cintanya orang beriman tidak terbagi. Dia murni hanya kepada Allah, untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Yang kedua, para jamaah, cintanya orang-orang beriman kepada Allah itu didasari dengan ilmu dan basirah. Didasari dengan ilmu. Kita mengenal Allah itu kan dengan ilmu. Betul tidak? Membaca ayat Al-Quran, membaca hadis Rasulullah, ya, kemudian membaca penjelasan para ulama tentang Al-Quran dan hadis, ya, kita menggali, kita mengkaji, menelaah. Begitu orang beriman untuk bisa cinta kepada Allah, dia betul-betul menuntut ilmu supaya dia semakin mengenal Allah. Nah, kalau cintanya orang-orang musyrik, cintanya orang-orang musyrik, mereka mencintai Allah tidak pakai ilmu. Buktinya apa? Mereka duakan Allah dalam cinta. Kemudian mereka mencintai sesembahan mereka juga tidak dengan dasar ilmu, hanya dengan dasar prasangka, praduga saja. Taib. Orang yang mencintai sesuatu dengan dasar ilmu, dengan yang mencintai sesuatu dengan dasar prasangka saja,
tentu yang lebih kuat adalah yang mendasari cintanya dengan ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, para jamaah, cintanya orang beriman kepada Allah adalah cinta kepada zat yang maha sempurna. Sedangkan cintanya orang musyrik kepada sesembahan mereka itu adalah cinta kepada makhluk yang statusnya sama dengan dirinya. Lemah, terbatas, tidak sempurna. Kalau kita mencintai Allah, ikhwan, ya Allah itu maha sempurna. Allah Al-Qawi, Al-Matin, Al-Ghani. Allah itu maha kaya. Allah itu maha sempurna, maha kuasa atas segala sesuatu, maha kuat, maha kokoh. Maka jelas cinta kita kepadanya cinta yang kokoh pula, cinta yang sangat kuat. Karena kita mencintai zat yang maha kuat, yang maha sempurna, maha kaya, maha segala-galanya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu yang menjadikan cintanya orang-orang beriman lebih besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa ngulangi? Kenapa cinta orang beriman kepada Allah sangat besar? Pertama, karena cintanya mereka didasari oleh ilmu dan basirah. Yang kedua, cinta mereka murni, tidak terbagi. Kemudian yang ketiga, cintanya mereka adalah kepada zat yang maha sempurna dari segala sisinya. Barakallahu fikum. Para jamaah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Baik para jamaah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan sedikit faidah dari ayat ini. Al-Baqarah 165. Dari ayat ini para jamaah, jelas sekali bahwa hukumnya syirik ketika cinta ibadah dipersembahkan kepada selain Allah dan menjadikan seseorang itu terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, sebagaimana Allah tegaskan di sini, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Kemudian dari ayat ini juga kita memahami bahwa cintanya orang-orang musyrik kepada Allah itu tidak berguna sama sekali. Dengan kata lain, ibadahnya orang musyrik kepada Allah tidak berguna sama sekali bagi dirinya. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah dalam beribadah dengan selain Allah. Selama dia menyekutukan Allah, maka ibadah-ibadahnya kepada Allah tidak Allah anggap. Maka cintanya orang-orang musyrik kepada Allah, gara-gara mereka juga mencintai sesembahan selain Allah, tidak dianggap oleh Allah. Berarti sama ibadah yang lainnya pun demikian. Maka para jamaah, tidak manfaat sholat, tidak manfaat puasa, tidak manfaat zakat, haji, atau ibadah-ibadah yang lainnya kalau orang itu rusak dua kalimat syahadatnya. Dia nggak punya syahadat, tapi sholat ada, maka sholatnya nggak dianggap. Baik para jamaah, kalau ada misalkan orang di luar kita rajin sholat, pokoknya kewajiban yang dilakukan umat Islam dia lakukan juga, tapi nggak pernah mengucap dua kalimat syahadat. Kira-kira bermanfaat nggak itu? Tidak bermanfaat. Nah, sama orang yang berbuat syirik kepada Allah, yang membatalkan syahadat la ilaha illallahnya, maka sholatnya tidak manfaat. Sholatnya tidak manfaat, puasanya tidak manfaat, ibadah zakatnya, hajinya, semua ibadahnya tidak manfaat. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Itu amalnya. Capek gawe nggak kepake. Pak Ustadz kan dia juga berbuat baik. Iya, tapi kebaikan yang bukan standar kelulusan dan keselamatan. Paham maksudnya?
Orang itu mau selamat, mau lulus kan ada standar. Ya tidak? Di dunia saja begitu. Anak-anak kita ujian, kan ada standar kelulusan. Kalau pengen lulus, standarnya apa? Antum misalkan bahasa daerah nilainya 100. Pencak silat nilainya 100, muatan-muatan lokal. Tapi pelajaran-pelajaran inti kelulusan merah semua. Lulus enggak? Enggak lulus. Karena nilai standar kelulusan Anda enggak ada. Paham maksudnya? Ya. Standar kelulusan jelas, iman, Islam. Gitu ya. Di dalam rukun Islam, 2 rukun Islam pertama itu standarnya. Tidak boleh ditinggalkan. Karena kalau itu enggak ada, kafir orang itu. Tidak peduli dia sholatnya model apa. Ya, mau jidatnya sampai hitam kah? Kalau dia musyrik, tidak manfaat. Tidak peduli puasanya sebanyak apa. Tidak hanya Ramadan yang sunnah dia kerjakan. Tidak peduli hajinya berulang kali. Dermawannya luar biasa. Kalau kemudian dia musyrik kepada Allah, tidak manfaat. Dia tidak punya nilai yang menjadi standar keselamatan dan kelulusannya di akhirat. Nah begitu para jamaah. Jadi cintanya orang musyrik kepada Allah, tidak dianggap. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah. Kemudian dari sini juga kita memahami berarti dosa syirik menghapuskan amal. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini khitabnya kepada Nabi. Allah menyatakan kepada Nabi, ya Rasul, seandainya engkau berbuat syirik, tentu mustahil Nabi berbuat syirik. Ini untuk jadi pelajaran bagi umatnya. Jika engkau benar-benar berbuat syirik, pasti sungguh benar-benar akan hapus seluruh amalmu. Dan engkau di akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi dosa syirik menghapuskan amal. Kemudian para jamaah, orang yang musyrik juga disebut dengan orang yang zalim. Karena mereka melakukan kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Allah menyebut mereka dengan orang zalim. Walau yaral ladzina zalamu. Baik para jamaah. Kemudian yang berikutnya, penetapan sifat kuwah bagi Allah. Allah itu maha kuat. Makanya salah satu nama Allah apa? Salah satu nama Allah Al-Qawi. Antum kalau punya anak kasih nama Abdul Qawi, boleh tidak? Bagus. Hamba dari zat yang maha kuat, Allah Azza wa Jalla. Al-Qawi. Ahli sunnah meyakini tidak ada satupun nama dari nama-nama Allah yang husna melainkan pasti mengandung sifat di dalamnya. Dari nama Allah Al-Qawi ada sifat kuwah. Allah itu memiliki sifat kekuatan. Tentu sesuai dengan kemahabesaran dan kemahamuliaan Allah. Ya, jangan disamakan dengan kekuatan makhluknya. Taib para jamaah yang dirahmati Allah. Sampai di sini pelajaran kita, alhamdulillah dalil pertama sudah selesai kita bahas. Berikutnya nanti kita lanjutkan